Gitu. Oke, saya ikuti kan dari tadi saya ikuti Bang Jones. Kalau memang dia bukan muridnya, padahal semua orang mengatakan murid, tapi Bang Jones tidak Dia dengar apa murid, saya terima. tapi tidak ketemu kayak Paulus. Dia tidak bertemu langsung secara fisik, Ansor. Bedanya di situ. Dia murid betul, dia penginjil betul bersama Paulus bahkan dia berjalan. Nah, ada satu yang dibilang Yohanes itu. Nah, ini Yohanes yang bikin ributnya namanya Yohanes Thomas kalau nggak salah tuh ada di Kisah Para Rasul tuh. Itu yang membuat Paulus baca lagi tuh Kisah Para Rasul komplit. Nah, itu yang selisih jalan nanti akhirnya diuji. Nah, sejak itu Paulus dan Barnabas tidak pernah lagi sejalan dengan berdua, itu tidak pernah. Biasanya mereka berdua selalu kemana-mana tuh berdua mereka tuh Paulus dengan Barnabas. Nah, ketika Barnabas mereka pernah berjalan bareng dengan Yohanes Thomas namanya. Nah, itu Yohanes Thomas kalau tidak salah namanya. Nah, itu di suatu saat itu Paulus tuh nggak suka sama dia karena dia tuh tidak mau diajak kayaknya mungkin malas-malasan orangnya kelihatannya. Alasan di Kisah Para Rasul ditulis tuh. Kamu bisa baca tuh seluruh Kisah Para Rasul, ketemu nanti jawabannya. Nah, di situ pada suatu perjalanan tertentu, Barnabas paksa bawa Yohanes. Paulus gak mau. Akhirnya Paulus namanya ini penginjilan, monggo silakan kamu jalan bersama Yohanes. Saya enggak, saya dengan jalan sendiri. Akhirnya itu berpisah. Sejak saat itu mereka tidak bersama lagi. Paulus dan Barnabas tidak bersama lagi. Sejak saat itu, ya. Jadi sudah masing-masing berjalan. Sekarang saya tanya lagi, itu terserah Bang Jones, karena Bang Jones juga bertentangan dengan banyak apologet dari Kristen maupun dari Muslim. Yang saya tanya gini, Bang, kenapa ada yang namanya muktamar atau kanonisasi? Ya, Dan kitab-kitab semua kok tidak, yang tertulis di sana tidak semua diambil. Ada yang diapokrifakan atau tidak boleh masuk dalam kanonik. Ini maksudnya apa gitu? Dipilih-pilih itu maksudnya apa? Ya, jadi sebenarnya konsili itu sudah keberapa kali itu hasilnya pemutusan pengkanonikan. Waktu di Kisah Para Rasul ada, kalau disilakan konsili itu ada pertemuan pertama, tapi itu lebih pembahasan tentang Tritunggal sebenarnya di situ, tentang pembahasan Tritunggal yang di KSP itu, sama tentang hukum Taurat kayaknya di situ tuh. Nah, itu di Kisah Para Rasul itu. Nah, di konsili berikutnya tidak dicatatkan memang di dalam Alkitab. Nah, itu lebih ke sejarah gereja. Nah, akhirnya di konsili yang berikutnya Bang Ucup masih on, Bang Ucup? Atau Bang Anas sudah kembali? Bang Ucup. Oke, jadi yang berikutnya di kanonik, maka saya bilang tadi itu banyak kayak Maria nggak nulis, kitabnya ada, misalnya kan kayak gitu. Thomas nggak nulis, kitabnya ada. Ya itu jelas-jelas Bapak gereja ini kan pasti ini cuma sampah ini mah. Gampang. Nah, makanya itu yang saya pertanyakan, nggak nulis kok ada kitabnya kan? Berarti nggak mungkin, pasti menulis. Mereka itu kan orang yang, itu kan jaraknya pendek itu, cuma berapa ratus tahun. Penulisan itu cuma 10 tahun dari Yesus meninggal. Yesus wafat itu 10 tahun penulisan itu mulai. Nah, terakhir itu kan di Pulau Patmos Yohanes. Terakhir membuat wahyu. Nah, itu waktu dikanonikan tuh ada kitab, banyak kitab. Nah, Bang Jones, sebentar, bukannya lebih asli karena dia muridnya dan hidup sezaman? Kalau dia menulis itu bukannya lebih asli tentang kronologinya Yesus? Kok malah 100 tahun, 10 tahun baru ditulis gimana? Betul, tetapi semua tahu bahwa Maria tidak pernah nulis, makanya tidak pernah masuk. Thomas juga nggak nulis, mereka cuma penginjilan. Barnabas juga tidak nulis, mereka juga cuma penginjilan. Itu yang harus teman-teman pahami. Kenapa tidak masuk dalam kanonik kitab-kitab mereka? Karena mereka tidak nulis. Kita semua orang itu tahu, Bapak gereja dulu itu tahu. Ini nggak menulisnya, kenapa ada kitabnya?
Ada kitabnya loh Bang. Nah, Ya, saya Iya. terakhir nanya aja ini. Semua saya tidak terangkum berjalan. Saya tanya satu lagi. Menurut Pak Jones, kitab yang ditemukan di Turki itu kitab Barnabas, menurut Pak Jones itu asli atau tidak? Bahkan mau dibayar berapa miliar orang Vatikan, karena orang Vatikan itu tahu itu kitab Barnabas, maka nggak tahu mau gimana kan dulu pernah mau dibayar tapi nggak boleh. Nah itu menurut Pak Jonas asli atau bukan? Iya, aspal Pak, aspal dia, asli tapi asli. Karena kenapa? Asli. Saya sudah bilang dari tadi, Barnabas ini bukan penulis. Aspal Orang boleh tertinggi. Penulisan itu punya talenta Pak. Kamu nggak ngerti Saya ya? bandingkan tadi Bang, kitab Anda sendiri sudah mengakui bahwa di kitab Anda mengatakan bahwa yang tidak berpendidikan justru bukan Thomas ataupun Barnabas ataupun Maria Magdalena, yang tertulis yaitu adalah bukan orang yang berpendidikan, justru malah Yohanes dan Markus yang tidak berpendidikan di situ. Bagaimana Anda menilainya? Silakan. Mereka berpendidikan, toh Yohanes sama Markus sama berpendidikan mereka, dan penulisan itu sama seperti saya penulis, itu talenta Pak. Anda nggak interest dalam bahasa, Anda nggak bisa nulis, pasti acak aduk Anda nulis, Anda sembarangan pasti nulisnya, karena Anda nggak tahu tata bahasa. Saya penulis Pak, saya kasih tahu, saya paham tata bahasa. Nah makanya tidak semua orang itu yang bahkan ada yang S3 dia bisa nulis, bahkan lu nulis aja sebuah berita nggak ngerti dia. Tulis dalam bahasa apa? Gitu loh. Ini gini, tapi udah sebentar. Ditulis pakai bahasa apa? Tunggu. Kamu diam dulu lah. Ya sebentar dulu. Ini yang berbeda. Ini sebentar. Ini enggak ini. Sebentar. Enak dong. Iya. Ini kan saya lagi dengan Anton. Nama aspal Pak Jones lagi aspal lagi langka ini Bang Ucup pusing cari aspal ini, mahal aspal di sini nanti naik. Nggak usah bawa aspal. Siap. Hati Bang Cut ya. Kayaknya bunyi keteknya itu. Jadi gini Bang Ansor, itu talenta, penulisan itu talenta. Talenta itu satu berkat kemampuan diri sendiri yang mungkin dia bisa kayak contoh juga menggambar gitu loh. Gue biar jago, gue sekolah sampai S1, tetapi belum tentu juga gue bisa menggambar, emang nggak bisa kenyataannya. Karena itu talenta, gitu, ya. Nah, sama penulisan juga itu. Gini, Sama. Itu saya talenta. mengambil yang logik saja. Bagaimana ketika ini yang diakui Yesus sebagai murid, kitab-kitabnya ada tidak diakui. Kemudian yang dianggap tidak berpendidikan, bahkan disebutnya di kitab asli, saya pernah mendengar, melihat dan dibacakan di situ ada tertulis idiotai, si Yohanes itu disebut idiotai. Maka yang lebih layak kalau secara logika yaitu kitabnya Barnabas, Thomas dan Maria, bukan Yohanes ataupun Markus. Kalau kita harus logik ya, kalau sesuai yang tertulis nih, bukan ngarang-ngarang, karena ada data bahwa disebutkan bahwa Yohanes dan Markus itu bukan orang yang berpendidikan, itu malah di Kisah Para Rasul kalau nggak salah, itu saya pernah dengar. Nah tapi ketika murid yang sezaman, yang disebut muridnya, malah Anda tidak mengakui kitabnya. Ini yang menurut saya mana yang benar gitu, kitab yang Anda pegang, kan begitu. Silakan. Ya, saya ulangi lagi ya, Ansor ya. Jadi itu memang Maria dan Thomas bertemu dengan Yesus, clear itu, jelas dia bertemu dengan Yesus, dia sejalan dengan Yesus. Barnabas tidak. Ya, oke ya, clear ya, jangan diulang ya. Barnabas tidak bertemu Yesus. Walaupun dia murid Yesus, dia sama pengangkatannya seperti Paulus. Sama dia berjalan sama Paulus. Saulus. Ngaco Jones, kamu sudah ngaco Jones.
Iya, silakan jelasin, nggak apa-apa. Silakan jelasin. Oke, sebelum saya jelasin, saya mau bertanya dulu. Kalau Anda katakan Maria Magdalena atau Barnabas itu dia orang bukan pendidikan, tidak bisa menulis sama sekali, yang jadi pertanyaan, yang membuat kitab Injil Barnabas atau Injil Maria Magdalena itu siapa menurut Anda? Itu kan kamu baru masuk Al-Hayas, Al-Isa. Saya baru masuk, tapi dari tadi saya nyimak. Oh gitu. Jangan salah, iya. Saya sudah sampaikan. Ya, saya sudah sampaikan kalau Anda nyimak tadi. Ya, Bahwa siapa yang kamu yakinin yang menulis kitab Injil Barnabas dan Injil Maria Magdalena itu siapa? Kalau mereka nggak bisa nulis, nggak berpendidikan. Jadi siapa menurut Anda yang jelas? mereka memakai nama Maria dan Thomas dan Barnabas. Ya, mereka itu siapa? Mereka bertiga ini tidak penulis dan tidak menulis, itu sudah diketahui oleh Bapak Pendeta. Yang Bapak saya tanya, yang menulis kitab Injil Barnabas dan Maria Magdalena dan lain-lain itu siapa? Orang lain yang Siapa memakai nama. orang lain? Ya, yang memakai nama itu siapa? Juga ditolak sama bapak-bapak gereja waktu kanoni tawas. Mereka yang paling tahu. Tapi itu yang mereka tahu adalah mereka ini informasi kerjaan 2000 tahun sampai sekarang. Seperti diketahui oleh semua orang ya, yang sudah mempelajari sejarah munculnya Yesus ya, itu murid yang paling setia yang hampir 24 jam bersama-sama dengan Yesus itu justru Yosef Barnabas. Anda bilang Barnabas tidak pernah ketemu Yesus, itu gimana itu ceritanya? Ini yang di Barnabas, bukan Barnabas itu, ini banyak Barnabas Pak. Ini Barnabas dulu itu yang bersama dengan Paulus, bukan Barnabas yang bersama itu, bukan. Yang diapokritkan itu ya, itu adalah Barnabas asli loh, murid Yesus yang paling setia yang nulis. Anda kamu bayangkan, munculnya itu kan di abad keempat. Muncul kitab itu di abad keempat. Barnabasnya sudah tidak ada di abad pertama. Gitu loh. Sama dengan Paulus di abad pertama. Sekarang Injil-Injil yang diapokritkan itu di abad keberapa? Paling tua itu di abad kedua. Paling tua. Ya, abad kedua, oke. Baru diapokritkan. Berarti Injil-Injil itu jauh sebelum diapokritkan. Itu memang sudah ada kan? Belum ada. Dari mana Anda yakin itu belum? Itu penulisannya paling tua di abad kedua. Iya, sekarang dari mana Anda mengatakan Injil-Injil tersebut belum ada pada saat zaman Yesus masih hidup? Di mana? Oh ya, kalau bicara Yesus masih hidup kan yang belum ada itu kan. Ini Yesus setelah tidak ada, itu mereka di abad kedua. Sedangkan Injil Barnabas itu isinya menceritakan ya kejadian-kejadian Yesus semasa hidup. Ya, dia bicara langsung dengan Barnabas. Dia Kenapa tidak dibilang Barnabas itu tidak bersama Yesus. Itu alasan. Jadi data Anda, ya Anda mau pakai data itu silakan. Anda salah, silakan. Anda berdebat aja sama pihak ya, Kristen yang lain. sekarang seperti contoh Injil Maria Magdalena itu mengisahkan tentang samawa ya, kehidupan rumah tangga Yesus dengan Maria, dengan istri-istrinya. Itu diapokritkan, ya kan? Itu udah jelas loh, gak bisa dibantah. Ya, karena apa? Kenapa Injil-Injil yang tertentu itu diapokritkan? Apabila itu dipublikasikan secara terbuka untuk umat-umat di dunia ini, maka hancurlah Kristen. Habis Kristen, nggak ada lagi mau mempercayai. Makanya diapokritkan. Itu membahayakan posisi keyakinan Kristen yang menuhankan, yang memaksakan Tuhan memaksakan diri Yesus menjadi Tuhan. Nah, terpaksalah Injil-Injil tersebut diapokritkan. Itu karena Injil-Injil yang apokrit itu yang menggugurkan status Yesus sebagai Tuhan. Gitu loh. Ya terserah kalian lah. Ya, bukan terserah. Ini kenyataan. Ternyata ya Injil Barnabas diterima loh dan dilegalisasikan, dilegitimasikan oleh pihak Vatikan. Ya. Nah, itu gimana itu? Itu yang terjemahkan aja orang Itali itu. Ya, sekarang Injil Barnabas itu diakui, disahkan dan dilegalisasikan
pihak Vatikan sendiri. Nah itu Iya, gimana kalau- itu? Terus diterjemahkan di abad 14 atau 16, kalau tidak salah. Itu terjemahan oleh orang Itali. Baru Nah, saya makanya nggak bicara soal terjemahan, ya. Injil Barnabas itu diterima dan dilegitimasi oleh pihak Vatikan. Berarti menerima dong pihak Vatikan keterangan Injil itu, berarti tidak palsu, tidak bohong. Ada buktinya nggak? Pihak Vatikan melegitimasi. Ya, kalau soal bukti seharusnya pihak kalian lah mencari bukti itu. Loh, kan Bapak yang buat cerita Itu kan keyakinan Anda, bukan saya yang buat cerita. Ya Orang siapa dong umum yang buat semua. cerita? Kami Secara aja baru umum- dengar ada cerita begitu. Secara umum sudah dipublikasikan, ya. Publikasi Semua, bukan dengan saya legitimasi aja. beda, Pak. Anda jangan menghindar dari kenyataan yang ada. Anda Kenyataan selalu yang mana? menghindar, ya. Sekarang Anda buka aja lah berita-berita ya Berita yang mana? berita di mana aja lah di Injil dunia. Barnabas itu Injil sesat. Ada di perpustakaan terserah. juga, di Vatikan juga ada. Tapi Kalau bukan berarti dibilang mereka Injil melegitimasi. sesat, kalau Bedakan dibilang Injil dong. sesat, itu tidak akan dilegalisasi oleh pihak Vatikan. Itu dikatakan sesat. Ini kok diterima loh, disahkan bahwa itu benar. Diterima itu dalam artian dijadiin bahan bacaan, bukan jadiin kitab suci. bukan jadi kitab suci, sudah tidak terima oleh Di perpustakaan ada. Kami Ya. orang-orang STT juga pasti belajar. Ya, seharusnya kalau misalnya itu berita Bukan itu dibakar bohong, ya. Enggak. Kalau berita Apokrif cerita bukan itu dengar dibakarin. dulu Anda, jangan kepanasan dulu, tenang. Loh, tenang. Anda tuh kalau ngomong Ya, tenang hoax. dulu. Saya ini bicara enggak. Makanya enggak diminta hoax. bukti, Ini nggak enggak tahu. ada hoax ya. Anda tinggal Dasarnya buka dari sekarang. mana? Ayo Anda dengar kasih dulu aja dulu dong. tulisan-tulisan Saya mau siapa, jelasin. gitu loh. Anda datang-datang nyerocos ini gimana? Saya mau Ya jelaskan. Anda ngomongnya Sabar. ngaco. Ya sabar, ini nggak ngaco loh. Iya, Kalau ngaco Anda banget. ingin mengetahui ya bahwa Injil Barnabas itu sudah dilegitimasi oleh pihak Vatikan, beritanya itu udah kemana-mana. Mana? Terus Kasih dicari. tunjuk. Kasih Kau tunjuk. buka aja di Google, Nggak di ada kok YouTube, sumbernya ya semua Google. ada. Google-nya tunjuk. Google Mana? ini internasional, 100% Ya. bisa dipercaya beritanya. Ya, Nggak ada benar-benar yang ada bisa Superman menolak. juga datang. Oh, benar, Ya, benar, udah. nggak bisa ditolak. Kalau kamu menolak Nggak ada yang bisa tolak. Apa Google yang tidak ditolak? akan lagi ada izinnya di dunia ini. Udah tutup Google karena nggak bisa dipercaya. Ternyata Google berkibar terus dong, berarti beritanya akurat gitu loh. Pak Richard, Ya. tadi Anda membenarkan bahwa Injil Barnabas itu ada. Memang benar, Ada. tapi Injil itu sesat gitu kan. Nah, Iya. sekarang pertanyaannya sesatnya di mana? Oh, banyak. Gitu. Karena apa? Isinya apa kok disesatkan gitu? Silakan. Banyak. Pertama yang nulis. Yang nulis bukan sejaman dengan Yesus. Itu Ini abad murid ke-16 Yesus. ditulisnya. Ini murid Yesus, Bang. Iya, Boleh bedain izin, Barnabas. Bang Ucup, Iya. baca ini. Saya membacakan sedikit di ini kan Martin namanya kita di Luther yang internet abad ya. 16. Bisa didengarkan suara saya terkait Barnabas? boleh, boleh, nanti Bang silakan ya, di mute dulu ya. Oke, silakan Injil Bang. Barnabas, di mute ya. Injil Barnabas adalah sebuah Injil pseudepigrafi non kanonik yang ditulis pada abad pertengahan akhir dan dikaitkan dengan murid-murid Kristen mula-mula. Barnabas yang dalam karya ini adalah salah satu dari para rasul Yesus. Dalam Injil Barnabas, di pasal ke-14 disebutkan nama ke-12 Yesus, murid Yesus, yaitu Yesus telah memilih Andreas dan saudaranya, Petrus sang penjala ikan, dan Yusuf Barnabas yang menulis Injil ini, kemudian Matius sang pemungut cukai, Yohanes dan Yakobus putra Thaddeus dan Simon orang Zelot, Bartolomeus dan Filipus, Yakobus anak Alfeus, dan Yudas Iskariot sang pengkhianat. Nah, terus Injil Barnabas telah diterjemahkan ke dalam bermacam-macam bahasa seperti bahasa Italia, Spanyol, Inggris, dan Arab. Sebagaimana diketahui, Barnabas adalah seorang tokoh paling berpengaruh di antara murid-murid Yesus dalam penyebaran Injil di abad pertama. Barnabas adalah imam bagi kekristenan saat Paulus dilempari batu pada saat penginjilan oleh orang Yunani penyembah Zeus.
Namun mereka tidak berani melempar batu kepada Santa Barnabas karena wajah dan sikapnya yang tampak bijaksana. Ia adalah seorang tokoh yang berkelana bersama Paulus. Kemudian mereka bersilang pendapat karena perbedaan teologi antara keduanya mengenai ketuhanan Yesus. Barnabas dalam bukunya mengungkapkan Paulus telah mengajarkan kepada orang awam mengenai ketuhanan Yesus sebagai anak Allah, menolak sunat yang diwajibkan kepada mereka, dan memakan daging yang diharamkan untuk mereka. Oleh karena perbedaan teologi inilah Santa Barnabas meninggalkan Paulus. Barnabas adalah Kristen mula-mula, yakni Kristen Ibrani. Barnabas mengembara ke seluruh Palestina, dari Damaskus ke Kaisarea, dari Filipi ke Sinai untuk menyampaikan Injil kepada masyarakat. Injil Barnabas ditemukan di atas jenazahnya dalam suatu kuburan di Pulau Siprus pada tahun keempat Maharaja Zeno tahun 478 sesudah Masehi, berisikan satu selain Injil Barnabas yang berada di atas dada jenazahnya. Injil Barnabas telah dikutuk oleh gereja-gereja barat 382 Masehi, dekrit dari Paus Innocent 465 Masehi, dan dekrit dari Galesius 496 Masehi. Dekrit Galesius menyebut Evangelium Barnabas sebagai Injil yang dilarang. Injil Barnabas telah disembunyikan dari peredarannya oleh gereja-gereja barat selama berabad-abad karena isinya sangat bertentangan dengan ajaran Trinitas Barat. Dan menjadi Injil yang tegas melarang ketuhanan Yesus sebagai anak Allah. Kemudian di abad pertengahan Injil ini muncul kembali ke permukaan dalam perpustakaan Paus Sixtus V dan ditemukan oleh seorang pastor bernama Fra Melino. Teruskan. Oke Bang Ucup, Sebentar, cepat habis. itu nggak mendengar itu Bang. Orang lagi HP. Nggak apa-apa biar nggak mendengar. Karena ada yang menonton di bawah. Satu naskah Injil Barnabas yang berhasil lolos dari pemusnahan ialah naskah yang dipegang oleh Pastor Fra Melino. Yang tersebut di atas sekarang berada di National Bibliotheek Wina. Dari naskah yang menarik inilah telah dibuat terjemahan-terjemahan, diantaranya terjemahan bahasa Arab oleh seorang Kristen terkemuka dari Khalid Saddah. Ia sangat berhati-hati dalam menerjemahkan Injil kuno ini. Malah terkadang-kadang ia terjemahkan secara harfiah. Injil Barnabas adalah Injil tulisan asli Barnabas murid Yesus. Jadi Injil Barnabas tulisan asli ya, Barnabas murid Yesus, dan bukanlah surat Barnabas. Jadi bukan surat Barnabas yang dikenal kekristenan hari ini. Karena Injil Barnabas adalah sebuah kitab Injil yang lengkap, maka isinya adalah naskah narasi biografi Yesus dari kelahiran sampai penyaliban, yang isinya lebih lengkap daripada Injil kanonik yang 4. Salah satu kitab Injil Barnabas yang original telah ditemukan kembali setelah sempat dihilangkan dan disembunyikan pihak gereja Kristen di Turki selama 12 tahun. Di dalam bangunan gereja Kristen, tidak sengaja buku ini ditemukan oleh polisi Turki saat sedang melakukan razia penyelundupan barang-barang. Injil ini ditemukan kembali di sebuah lemari besi di gedung itu dalam keadaan berantakan dan tidak terawat pada Februari 2012. Dengan bentuk kitab kuno tulisan tangan asli bertinta warna emas dari era 1500 tahun yang lalu. Polisi menyerahkan temuan itu kepada pihak museum. Pihak peneliti telah menghitung dengan karbon dan ditemukan Injil Barnabas telah berusia 1500 tahun dan isinya mengajarkan doktrin kekristenan yang berbeda dengan doktrin kekristenan karya keselamatan dan putra Allah yang diajarkan dalam Bible kanonik. Dalam Injil Barnabas diajarkan Yesus tidak sedang mengorbankan dirinya sendiri, karena menurut Barnabas mengorbankan darah manusia adalah terlarang dan bukanlah bagian dari ajaran Yahudi yang diperbolehkan. Ajaran Yahudi hanya boleh mengorbankan hewan ternak yang kosher dan bukanlah darah manusia. Dua naskah terjemahan yang ditemukan di Eropa belakangan pernah diteliti sebelumnya, dan salah satunya disembunyikan sampai hari ini, yaitu naskah Spanyol. Keduanya dulu diperkirakan ditemukan kembali ke permukaan setelah hilang disembunyikan gereja selama 1000 tahun lebih dan mulai diterjemahkan ke bahasa Eropa pada akhir abad ke-16.
dan masing-masing ditulis dalam bahasa Italia dan bahasa Spanyol. Naskah dalam bahasa Spanyol telah disembunyikan hari ini sehingga hilang, dan salinan yang lain yang masih ada hanya dalam transkrip abad ke-18 yang tidak utuh. Isi dari Injil Barnabas literasinya sebagian besar sama dengan keempat Injil kanonik yang sudah disatukan dan isinya lebih lengkap, dengan alur cerita yang lebih jelas, tidak terpotong-potong seperti dalam Bible kanonik mengenai pelayanan Yesus. Dalam Injil Barnabas banyak hal yang serasi dari tulisannya yang ada pada Injil kanonik. Injil Barnabas di era awal Kristen adalah ancaman bagi paham Kristen yang mengakui karya keselamatan dan Putra Allah, sehingga Paus terdahulu telah melarang beredarnya buku ini. Sangat keras mengancam peredaran buku Injil Barnabas. Banyak dari mereka yang mengikuti pengajaran Injil Barnabas terbunuh dan buku-bukunya dibakar dan dirusak karena mereka meyakini keimanan Kristen melalui pengajaran Injil Barnabas yang menolak karya keselamatan dan korban darah manusia yang dianjurkan. Dan masih banyak lagi, saya cukupkan sampai sekian. Itu sedikit literasi. Itu dari Google saya baca ya, bukan. Terima kasih, silakan diteruskan. Berarti Bang Ucok itu yang 12 tahun sampai 29 tahun Yesus itu ternyata ada sejarah ya dalam. Oh iya, lengkap ini Barnabas. Kalau kita mengikuti ini ada. Kalau tadi ada ayatnya ditulis atau data-data kehidupan tentang Yesus, maka di situ sudah terbukti bahwa Yesus tertulis di dalam Barnabas. Kan begitu ya Bang Ucup ya? Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Allah. Gimana Om Jones? Aduh. Jadi sudah bisa terbantah sendiri ya bahwa Barnabas itu bisa menulis ya. Barnabas itu cerdik ya, pintar, pandai gitu ya. Nah, dia sebagai penulis gitu ya. Jadi nggak bisa dibantah lagi ya kalau sudah ada keterangan bahwa Injil Barnabas itu yang menulis itu Barnabas itu sendiri, bukan tulisan tangan orang lain gitu ya. Ini data yang disampaikan di Google itu salah semua. Kami baca Barnabas itu yang tadi deskripsi dengan Paulus itu bukan tentang keimanan, bukan tentang pengajar, bukan. Baca di Kisah Para Rasul 15 ayat 30 sampai habis. Baca isinya. Kenapa dia berselisih? Sejak itu dia tidak pernah bersama lagi dengan Paulus. Kalau Anda memaksakan diri untuk menyuruh membaca kitab yang sudah dikanonik, sama aja bohong, Ya, kamu jangan menggiring kami beropini ke Injil kitab Bibelmu. Kita nggak memperhatikan kitab Bible sekarang ini. Yang kita perhatikan adalah Injil-Injil yang tertulis, yang disahkan, yang dipercaya gitu loh. Kamu mau pakai yang Barnabas? Jadi kalau Anda mau menggiring kepada kitab kanonik yang sudah direkayasa Bible, itu nggak bisa, Bang Jones. Nggak bisa tuh, nggak bisa. Iya. Buat kamu yang nggak bisa, berarti kamu mau pakai kitab yang tidak dipakai. Tenang, monggo silakan, nggak apa-apa. Kitab Barnabas yang sezaman, sebentar Bang Jones. Kitab Barnabas yang sezaman dengan Yesus itu justru lebih tua dibanding perjanjian baru yang ditulis Paulus, termasuk Kisah Para Rasul tadi. Betul nggak? Enggak. Loh, kok enggak? Loh iya tadi kan saya tuh sampaikan paling tua itu. Iya udah. Makanya kesimpulannya bagaimanapun juga, Jones tidak akan bisa menerima kenyataan. Memang kebenaran itu sangat pahit luar biasa memang. Ya, pahit, memang kebenaran itu pahit. Alkitab sudah final itu pahit memang. Gitu loh. Mana yang duluan Injil dengan Alkitab? Coba jawab dengan jujur. Itu kan Injil itu kabar baik, itu yang disampaikan Ya, oleh mana yang duluan? Mana yang duluan muncul di dunia ini, Injil atau Alkitab? Coba jawab dengan jujur dulu. Sebenarnya Injil itu kan kabar baik. Saya tanya mana yang duluan, Injil apa Alkitab yang muncul? Coba jawab yang jujur. Jangan kemana-mana dulu. Kabar baik, otomatis ya Injil. Jangan kemana-mana. Yang mana duluan, Alkitab apa Injil? Jawab itu aja dulu. Injil itu kan kabar baik ya.
Itu kan yang dicatatkan oleh Paulus. Semua dan orang sudah tahu Injil kabar baik. Yang saya tanya ini mana yang duluan muncul, Injil apa Alkitab? Jawab dengan jujur. saya nggak ngerti muncul apanya, saya nggak ngerti. Kamu mau minta Bukan nggak ngerti, sok nggak Biblos, ngerti Anda. bukan Alkitab. Nanti Alkitab bisa saja Taurat. Biblos. Biblos, dengan ya. Oke. Injil, itu Oke. duluan mana? Itu. Nah, kapan saya nggak ngerti, bablas nggak ngerti itu bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Bible. jadi Jones, ini kelihatan banget ya narasimu itu Anda selalu menolak kebenaran. Itu aja intinya. Yang nolak itu kan kamu, bukan saya. Ini kan Alkitab sudah kebenaran. Yang dengar ini banyak loh, 47 penonton di bawah mendengarkan ini ya. Anda betul-betul menolak kebenaran. Makanya saya bilang, sekarang jawab deh, jawab oleh kamu deh ya. Oke, jawab jujur. Pertanyaan saya simpel, mana duluan yang muncul, Injil apakah Biblos atau Bible? Saya nggak tahu yang maksud kamu Injil sama Alkitab itu yang mana, saya nggak ngerti maksud kamu. Injil itu apa? Apa Injil itu? Oh, Injil nggak tahu. Injil nggak tahu kamu. Kamu, Injil itu apanya yang Iya, berarti kalau kamu nggak tahu, tapi kok bisa-bisanya kamu mengimani Injil, gitu loh. dijawab lagi ya kan Hah? Kamu nggak tahu, kamu nggak tahu Injil. Ya, ini aja secara anak-anak aja berpikir ya. Ini secara anak-anak aja berpikir nih John, ya. dulu sama kamu. Kamu bilang kamu nggak kenal Injil, nggak tahu Injil, tapi kok kamu imani Injil? Kan membingungkan itu. Oke, Alisan, kamu pandai menggoreng kosa kata. Oke. Jawab aja dulu dengan jujur. Makanya kita nggak usah berbelit-belit, Jones. Kita ini diskusi ini untuk mencerdaskan, bukan membodohi. Jadi Ya, sekarang kamu jawab aja dulu jujur. Mana duluan yang muncul di dunia ini, Injil apakah Bible? Apa yang dimaksud itu dari kamu? Saya nggak ngerti apa yang dimaksud Injil dari Ya kamu. udahlah kawan-kawan, dia nggak bisa jawab kawan-kawan. Dia terguncang bertanya gitu. Kamu buat apa bertanya? 100% Jones tergoncang dengan pertanyaan itu. Dia nggak bisa jawab. Dia nggak bisa jawab. Gampang nih. Oke, lanjut. Oke, lanjut yang lain. Ya, kamu tidak. Pertanyaan kan sangat gampang. Injil itu yang disebut Anda sebagai kabar baik dengan Bible itu duluan mana? Gitu. Ya, yang kamu maksud Injil itu apa? Yang dimaksud Injil kalian? Anda bisa sebutkan saja Injil Markus, Injil Yohanes, Injil Barnabas, Injil Matius. Kan Injil itu namanya. Nah, berarti yang maksud Injil itu kitabnya, kabar baik dalam bentuk kitab, begitu? Kalau Betul? kami, Bang, sebentar. Kalau kami mengatakan Injil itu kitab yang diberikan kepada Nabi Isa atau Yesus, di situ yang kami sebut Injil. Dan itu saya nggak tahu Injil mana itu dalam bahasa sebentar. Injil itu dalam bahasa Arab. Itu loh. Bahasa Kristen. Makanya kami orang Muslim mengatakan Injil. Injil dalam bahasa Arab. Maka disebut Injil yang diterima oleh Nabi Isa yaitu Injil kitab Injil. Kemudian kalau kitab Taurat diterima oleh Musa, itu loh. Zabur diterima oleh Daud. Itu dalam bahasa Arab, itu yang disebut Injil itulah. Kalau di sampean Evangelion kan gitu. Kalau di Yunaninya Evangelion. Itu yang dimaksud. Duluan mana Evangelion dengan Bible yang ditulis oleh Paulus. Yang dimaksud itu, Bang, dari tadi pertanyaannya. kalau kamu bilang maksudnya itu penulis-penulis Yohanes dan kitab yang ditulis Yohanes, Markus segala macam itu dikatakan Injil, itu bersamaan dengan Alkitab dikanonis bersamaan. Itu tertulis dulu pasti baru dikanonis. Masuklah dalam Alkitab. Bentar. Anda mengaku juga kalau udah mengarah ke Markus ke Yohanes. Iya, makanya kan saya bilang tadi, yang kamu maksud apa Injil. Tapi kalau kamu bilang bahasa Arab, itu mereka bukan orang Arab, tidak mungkin ditulis bahasa Arab. Jadi Injil yang ditulis oleh Markus Yohanes itu adalah yang dimaksud Injil.
Ya itu memang ditulis lebih Anda dulu. karena Ketika kitabnya itu muncul. Anda menyontek dari bahasa kami. Gini gantian dulu. Sekarang gini, kitab yang diturunkan oleh Yesus duluan mana dengan kitabnya Paulus sebagai Bible. Itu aja dulu. Oke. Lebih duluan mana gitu loh. Kamu ya, saya kasih tahu ke kamu ya, Ansor. Ini yang paling terakhir yang itu makanya penulisan itu lihat Wahyu di kenapa dia Wahyu di terakhir. Kamu harus tahu kenapa bisa ditaruh terakhir. Kenapa? Panjang banget, Pak. Panjang banget jawabannya. Padahal simple aja jawabannya itu. Mana duluan Injil dengan kitab Biblemu? Simple. Kitab itu kok Bible bagaimana sih? Ya. Itu yang diajarkan Paulus itu apa namanya? Yang diajar Paulus apa? Yang diajarkan Paulus itu apa? Coba kau jawab dulu deh kau. Yang diajarkan oleh Paulus itu, perjanjian baru itu apa? Namanya Makanya apa itu? Ini Hah? tidak bisa. Kalau perjanjian baru itu disebut apa namanya? Coba jawab dulu. Saya jelaskan dulu ya, saya jelaskan. Ah, jawab dulu. Perjanjian baru itu Jelaskan disebut dulu, apa itu? Alhayat, kamu alian. Kamu jangan paksa saya. Saya nggak mau berdiskusi sama kamu. Saya jelaskan dulu itu. Ini harus dijelaskan. Ini harus dijelaskan. Ini harus dijelaskan. Jones, kapan pinternya kamu ini? Kamu yang kapan pinternya? Alisa, jelaskan nggak mau. Kapan kamu pinternya? Ya Alisa? sekarang kau jawab aja lah, mana yang duluan ya? Kitab Injil ya? Apakah kitab perjanjian baru? Jawab aja dah. Mana tuh? Oke, saya jelaskan ya. Kasihan gimana tuh? Oke, dilihat dulu ya. Teman yang lain. Ya makanya jawab langsung aja. Jadi jangan ngalor ngidul. Jadi panjang urusannya. Jawab singkat aja. Dia memang panjang urusannya dengan kamu karena kamu nggak pinter-pinter nih. Ini yang dengar banyak ini. Orang mau belajar semua di bawah, Jones. Di bawah itu pinter-pinter, kamu doang yang nggak pinter, makanya saya Ya mau nggak apa-apa. Sekarang kamu jawab aja dulu. Kau jawab aja dulu, jangan kemana-mana. Jawab dulu. Mana duluan Injil? Mana duluan Injil dengan kitab perjanjian baru? Coba kau Saya jawab dulu. jawab kepintaran kamu, saya jawab. Ya udah jawab. Ya jawab. Saya jawab. Saya Ya. jawab buat kepintaran kamu. Ya, Saya jawab. jawab buat kepintaran kamu. Iya Alisa. jawab cepet. Ngoceh terus Oke, jawab saya lah. jawab buat kepintaran kamu. Iya, jawab. Oke, saya Jawab jawab lah. buat kepintaran kamu. Iya, jawab. Saya jawab buat kepintaran kamu. Iya, jawab. Saya jawab buat kepintaran kamu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Saya jawab buat kepintaran kamu. Ya Alisa. udah jawab lah. Kamu pintar ya. Ya jawab. Tadi saya jawab, tapi nggak jawab. Pintar. Ya, Alisa. Biar kamu pintar loh. Kamu nggak pintar-pintar ini. Mana duluan kitab Injil dengan kitab perjanjian baru? Jawab. Oke, saya jawab. Buat kepintaran kamu. Saya jawab. Diam dulu kamu. Oke? Saya udah bilang tadi. Ini kitab ini pasti sudah jadi. Yohanes, Markus, dan Lukas ini pasti sudah jadi. Baru masuk kanonik. Ya. Nah, kenapa dia itu urutan kanoniknya kenapa begitu di Alkitab? Itu ada maksudnya. Karena memang itu bagaimana dia jadinya kitab itu. Nah, yang terakhir kamu tahu, kenapa Wahyu di terakhir? Itu yang nulis Yohanes juga. Ya, jadi yang mana yang duluan jadi? Yang mana duluan jadi? Dulu. Makanya nggak pakai pinter karena saya bilang tadi kita bilang congor. Nah itu congor kamu kedua. Ya, yang mana duluan? Yang mana duluan? Dalam di belakang. Yang mana duluan? Mau congor kek, mau pantat kek, nggak ada urusannya. Yang mana duluan? Injil dengan perjanjian baru. Keilmuan kamu, intelektualitas kamu nggak peduli memang. Mana dulu? Injil apakah perjanjian baru? Itu yang saya tanya. Kitab Injil apa perjanjian baru yang duluan? Aduh, Jones. Oke bang, nggak usah di apa kali bang, nggak usah ditekan. Udah paham kita. Pak Jones, selamat malam Pak Jones. Gini, dengar, udah. Sebentar, saya jelasin dulu ke Alisan biar pinter dia. Sedikit, karena saya ada perpamit dulu ya, mau pergi juga. Tapi saya jelasin dulu ke Alisan. Pergi sekarang aja kalau mau pergi banyak alasan. Kau jawab aja nggak bisa, kau banyak pula alasan. Ya sudah.
tetap pada keterbelakangan pemikiran. Mana duluan kitab Injil dengan perjanjian baru yang muncul? Jawab. Tidak semua alisan nggak mau pintar, alisan maunya ketinggalan pemikirannya. Boleh. Memang nggak mau. Dadah Jones, Kak. Kau satu pertanyaan tidak bisa kau jawab. Selamat jalan. Kabur. Gimana Pak Richard? Pak Richard gimana Pak Richard? Ya. Apa yang gimana? Itu kan ada pertanyaan dari Pak Al Ihsan tadi, bahwasanya siapa duluan Injil dengan perjanjian baru Bang PB? Ya, bedanya Injil sama PB itu apa? Nah, itu kan yang ditanyakan Bang. Saya nggak tahu bedanya Bang, Ya, karena itu sama itu aja. menyampaikan pertanyaan gitu Bang. Ya enggak, ya itu sama aja. Jadi nggak bisa. Bukan soal sama ajanya, tapi mana duluan yang muncul kitab Injil, apakah perjanjian baru? Itu Ya kan pertanyaannya. Injil sama perjanjian baru sama aja. Di dalam Gimana letak perjanjian samanya? baru itu ada Injil. Injil itu biasanya dikaitkan dengan 4 penulis. Matius, Markus, Kalau Lukas, Injil Yohanes. munculnya di abad keberapa? Sorry, gimana? Kalau Injil itu munculnya di abad keberapa? Ya, nanti tanya lagi perjanjian baru muncul abad keberapa gitu juga. Iya pasti. Ya itu kan tadi saya udah bilang sama aja. Sama aja di abad keberapa samanya? Abad pertama. Abad pertama. Jadi perjanjian baru di abad pertama, gile bener. Abad pertama itu maksudnya masih sejaman. Itu masih murid-muridnya. Iya, di mana itu? Di mana kau dapat literasi bahwa perjanjian baru itu di abad pertama? Di mana itu kau dapat? Literasi apanya maksudnya? Mau Ya, tanya keterangan apa ini? lah, keterangan bahwa perjanjian baru itu keluarnya di abad pertama. Di mana kau dapat itu? Ya adalah bukti-bukti sejarahnya. Ya mana? Ya sebutkan. Jangan Apa yang harus ada-ada. yang saya harus sebutin apa? Ya, kalau kau nggak tahu bilang nggak tahu. Bukan Jangan nggak sok tahu. Ya Apa? kalau tahu di mana? Di abad Tulisan pertama. Eusebius, tulisan Yosepus, tulisannya orang-orang yang di abad-abad tahun ada tahun 70, tahun 50, tahun 80. Yohanes menulis kitab Wahyu tahun 90. Ya, terus? Nah, yang ditanya lebih persisnya apa? Perjanjian baru itu munculnya di abad keberapa? Kalau sebelum abad pertama apa sebutannya? Nggak tahu. Kalau kamu tahu kasih tahu Ya, lah. tadi Biar orang sudah tahu. sebut. Yohanes menulis kitab Wahyu, kitab Yohanes itu tahun 90 Nah, Masehi. Ini Ya. biar lebih mudah pertanyaannya. Apalagi Yesus Matius mati tahun 70. Itu perjanjian baru sudah ditulis apa belum? Menurut Richard. Ini Injil atau perjanjian baru? Perjanjian baru lah. Perjanjian baru lebih spesifik apa yang mau ditanya? Paulus, tulisan-tulisan Paulus. Ya surat-surat Paulus. Nah, surat-surat Paulus kan ditulis lagi saat dia waktu di penjara. Banyaknya. Ya, maksud saya Yesus ketika masih hidup apakah sudah ada perjanjian baru itu? Belum ditulis. Nah, itu udah jelas. Itu udah Apa jawaban yang kau yang jelas? cerdas. Kalau Yang Injil jelas kan, apa? kalau Injil kan itu kitab-kitab yang tertulis pada saat Yesus masih hidup. Siapa yang bilang itu? Loh, Kitab Taurat yang bilang. Lah, dari mana ada tulisan begitu? Ada, Mana? ada. Jangan kamu bawa Quran dalam hal ini ya. Enggak ada bawa Quran. Kita Iya. bicara Quran. Iya, ini tidak pernah ada. Buktinya apa? Nah, sekarang perjanjian baru itu ya, kamu sendiri yang bilang ya. Kamu sendiri bilang tadi perjanjian baru itu baru muncul setelah Yesus tidak ada. Betul. Nah, Nah, sedangkan Injil sekarang muncul Yesus pada saat mengajarkan Yesus apa? masih ada. Siapa yang bilang? Yesus mengajarkan apa sebentar? Yesus mengajarkan Siapa dulu? Siapa yang bilang Injil Nah, itu ada buktinya, setelah- itu pada buktinya saat Yesus Injil, ada? itu buktinya Injil Barnabas, Injil Maria Magdalena itu kan masih hidup. Itu Injil apokrif itu pun baru ada abad kedua, abad ketiga. Siapa yang mengapokritkan? Yang Oh mengapokritnya ada, itu panjang lagi. Enggak, Anda jangan Hah? lompat-lompat. Anda ngomong dulu yang tadi. Kamu bilang Injil itu diapokritkan. Tadi Injil Anda bilang siapa yang sejaman dengan mengapokritkan Yesus. itu? Hah? Ntar dulu, Iya. tadi Anda bilang begitu. Betul. Nah, itu dasar dalilnya apa?
Ya itu nggak usah bicara dalil lagi, kita udah faktanya aja ya. Ada Injil Tidak pernah Barnabas, ada Injil di zaman Filipus. Yesus. Injil Barnabas, Injil Filipus, Injil Maria Magdalena. Itu Injil tahun abad kedua, abad ketiga. Iya, tapi kan duluan Injil Saya daripada tanya, perjanjian tadi kan baru. Anda bilang, Yesus mengajarkan apa? saat Yesus berkarya, saat Yesus hidup, ada Injil-Injil yang ditulis di sana. Ya. Tadi kan Anda bilang begitu. Nah, itu pada saat itu perjanjian Jangan baru sudah ada lompat-lompat. belum? Saat Kenapa? itu sudah ada saat itu sudah ada belum perjanjian baru? Tidak ada sama sekali. Nah, yang ada berarti hanya yang duluan Taurat. siapa? Jadi siapa yang duluan? Yang ada hanya tanah. Kenapa? Jadi siapa yang duluan? Itu narasi kamu sendiri loh. Narasi Jadi yang siapa mana? duluan? Narasi yang mana? Kamu bilang ya, Injil-Injil saat pada masa Yesus masih hidup ya. Itu disebut Injil, sedangkan Tidak ada. Siapa yang bilang ya? Dengar dulu. Kan Anda suka ngarang ya. Dengar Yesus dulu. lagi hidup. Nanti diuraikan. Sabar. Oke, saya Ya. dengar. Nah, kemudian perjanjian baru itu ditulis setelah Yesus dipindah ke langit, gitu kan, sudah nggak ada lagi di bumi ini, baru muncul perjanjian baru. Anda sendiri sudah mengakui kan tadi bahwa Injil itu muncul pada saat Yesus masih hidup. Berarti duluan Injil dari perjanjian baru kan? Kenapa kamu Salah. bilang? Saya tidak pernah Kenapa ngomong kamu begitu. bilang itu munculnya bersamaan? Kamu sendiri Injil bilang tidak. bersamaan. Halo. Injil tidak pernah ada saat Yesus hidup. Nah, lo. Lalu Yesus mengajarkan Nah, lu. apa? Yesus Apa? mengajarkan apa? Yesus mengajar, Ya. ajarannya Injil itu ditulis setelah Yesus naik ke surga. Jadi yang Yesus ditulis mengajarkan Yang menulis adalah murid-muridnya. Ya. Tidak pernah Jadi- ada Yesus bawa Injil. Tidak pernah ada Injil jatuh di bumi. Ya, jadi yang ditulis di dalam Injil semasa Yesus hidup itu, ya, Tidak ada Injil semasa Yesus hidup, tidak pernah ada. itu kan Injil Lalu itu Yesus mengajarkan isinya itu kan mencatat, membukukan kembali, ditulis kembali cerita sejarah tentang Yesus masih hidup, termasuk ajaran-ajarannya. Itu kan Injil namanya. Injil itu biasanya ditulis 4 orang itu. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Catat. Itu di perjanjian baru, coy. Iya, tadi kan Anda lihat pertanyaan pertama Anda. Iya, Mana lebih dulu ada, Injil atau perjanjian baru? Kan gitu tadi pertanyaannya. Sekarang Anda sendiri bilang tadi perjanjian baru muncul setelah Anda ini Yesus muter-muter. diangkat ke langit. Ini loh. Kamu yang muter-muter. Saya udah bilang tadi, tidak pernah ada Injil di zaman Yesus masih hidup. Richard, Mantap, dengerin. mantap. Richard, dengerin. Pasti ya, Yesus denger masa dulu. hidup itu, ya dengerin Mantap. Anda. Yesus Sesat masa kamu. hidup ngajarin apa? Yesus masa hidup ngajarin apa? Ya mengajarkan apa yang dia apa namanya? Terus, apa yang dia kemudian sampaikan, ditulis karyanya, perkataannya, Ya. dia mereformasi Taurat Oke. Nah, dan kemudian lain-lain. Dan ditulis nggak itu sama yang muridnya? dicatat. Itu yang dicatat Nah, dan itu. itulah Injil. Nah, itu yang dimaksud lebih Setelah dulu Yesus Injil. pergi ke surga, naik ke Setelah surga, Yesus pergi. para murid-muridnya baru menuliskan karya-karya, Yesus perkataan-perkataan. semasa hidup, dengerin. Itu yang benar. Yesus semasa hidup mengajarkan apa yang diajarkan ditulis muridnya. Itu namanya Injil. Itu loh, Pak. Persis, betul. Ada lagi? Nah, betul. Tapi perjanjian baru setelah Yesus tidak ada baru ditulis. Yang mana yang lebih dulu? Perjanjian baru, Gila, Pak, itu perjanjian di dalamnya ada Injil, 4 Injil. Di dalamnya ada tulisan-tulisan Itu kan Paulus. saduran, Bang. Ditulis setelah Yesus nggak ada, Bang. Apakah itu legitimasi oleh Yesus? Apakah Yesus tahu penulisan itu? Iya, Yesus kan Tuhan. Ya, wah. Kok yang begini dipertanyakan? Sekarang itu Ujung-ujungnya bukan apa Muhammad tahu. ujung-ujungnya nanti imani saja. Loh, Anda kok apa namanya? Imani saja. Larinya ke situ kalau nggak bisa Iya, menjawab. ujung-ujungnya imani saja, kan gitu. Memang kitab itu harus diimani, gimana sih? Iya, Anda kok menyepelekan arti iman? nggak usah pakai akal sehat lagi, imani saja. Lo kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Hati-hati. Aduh, jangan nyebut gitu nanti kau tambah kebopes lagi. semuanya alamu. Apa lagi? Ayo, masih mau dilanjut yang itu?
Ya, sekarang jawab aja dulu lah. Mana dulu? Jadi gini loh, pola Jawab pikir dulu, jangan Anda dipotong tentang dulu, jangan dipotong dulu, diam dulu. Jawab Apa? aja dengan tegas. Jawab dengan tegas. Mana duluan Injil dengan Perjanjian Baru? Jawab. tergantung. Tadi kamu jawab bersamaan. Sekarang tergantung. Besok lagi disalib lagi. Dengar dulu, jangan dulu langsung komentar-komentar nggak jelas. Iya, tadi kau bilang bersamaan. Ya Sekarang enggak, saya tergantung. tanya dulu. Nanti Ini sebentar Anda lagi kau menanyakan. bilang, nanti kau sebentar lagi bilang disalib. Enggak, sekarang saya mau tanya dulu, definisi perjanjian baru itu menurut Anda apa? Perjanjian Baru adalah, Itu tulisan-tulisan Paulus. nah, Hanya itu. kanonik. Hanya itu. nah, itu kan yang Tulisan-tulisan kitab-kitab yang Paulus sudah yang dikanonik, dikanonik. yang sudah Enggak, diatur, hanya itu. sudah direkayasa. Iya bukan, hanya itu aja. Hanya Iya. tulisan Paulus aja. Sedangkan Sekarang yang Injil disebut menurut kamu apa? Injil, sedangkan yang disebut Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu, apakah mereka itu rasul? Jawab. Bukan. Pertanyaan tadi kan saya pertanyaan yang Nah, pertama. sekarang jawab dulu. Perjanjian baru itu yang apa? dikatakan Injil, yang berhak menyandang Injil itu adalah nabi atau rasul. Apakah Matius, Markus, Yohanes, Anda Lukas jangan itu sebagai bikin, rasul? Anda jangan bikin satu ukuran loh. Nggak Mampus boleh. kau, nggak bisa jawab. Bukan nggak bisa jawab. Anda bikin Sekarang aturan. saya tanya, keempat Injil yang terkenal, Lukas, Matius, Yohanes, Markus itu, apakah mereka itu rasul? Matius adalah rasul. Nah, di mana itu keterangan? Yohanes rasul. Ya, di mana keterangannya? Kapan Lukas ketemu Yesus? Kapan Lukas ketemu Nah. Yesus? Lukas Kapan? Di mana? Atau Paulus? Kapan di mana? Damsik, mau ngomong di Damsik. Jadi dengar dulu. Ya, kagak. Yesus punya murid ada 12. Ya, Siapa-siapa? salah satunya. Emang Kemudian- 12 itu kamu Ya hafal? belum selesai. Halo. Ya, hafal Kemudian kamu. ada 70 apa murid kamu Tuhan hafal? Yesus Apa lagi. kamu hafal yang 12? Enggak usah 70. Ngoceh Yang aja 12 kamu. tadi. Nah, Yang 12 ada di posisi Ngoceh 70. aja kamu. Ngoceh aja kamu Isan. Dengan Diam dulu kamu. Sekarang dia ngomong 12 murid, 70, enggak usah 70. Hafal enggak kamu 12 muridnya itu? Nama-namanya. Kenapa jadi ngetes? Al-Quran Ya, itu harus hafal semua nggak? harus. Enggak. Anda ngetes berarti kan Anda harusnya tahu. Kamu Ya, jawab kalau aja kamu lah. tahu. Enggak. Itu kan Enggak, beda. ini Sebentar, di luar sebentar. konteks. Kamu jawab aja. Enggak, di luar konteks. Ini yang dimaksud murid Yesus yang ke-12 murid itu kan ada Barnabas, Maria Magdalena, ada Nah, Filipus. itu dia. Makanya aku Thomas. bilang, sebut nama-namanya. Bisa nggak kau? Di situ. Itu murid-muridnya tujuannya. Kenapa Injilnya tulisan muridnya kenapa tidak diakui yang dimaksud Nah. itu loh, Bang? Ngomong gampang ke-12 Dari murid muter-muter Yesus, gitu. ke-12 murid Yesus, tapi nggak mau disebut siapa-siapa ke-12 murid itu. Itu yang saya maksud. Jangan bisanya ngomong ke-12 murid Yesus, ke-12 murid Yesus, tapi nggak pernah mau nyebut siapa-siapa ke-12 murid itu nama-namanya. Di situ ada Injil, ada Barnabas, ada Maria Magdalena, ada Filipus, ada banyak itu. Jadi kalian harus cerdas dong, hati-hati dengan narasi kalian sendiri. Ngegetok kepala kalian sendiri ujung-ujungnya. Ayo ngomong Francisco, apa yang mau kau ngomongin? Bang Isan, saya mau turun dulu Bang Isan ya. Mohon Oke, maaf. oke. Ada undang. Oke. Ayo lanjut host. Kan? Mute kan dia? Jadi kalau ngomong soal ke-12 murid Yesus, tapi nggak pernah mau disebut siapa-siapa namanya. Kenapa? Karena di situ ada Barnabas, ada Maria Magdalena, ada Filipus, ya, ada Petrus. Iya. Ya belum ada menyapa dulu Bang Isana. Ya selamat Halo, malam halo. Bang. Halo. Ya selamat malam Bang. Apa ini? Bentar. Tadi siapa Bang yang tanya Fran. 12 murid Yesus? Oh ya silakan. Udah ketemu Bang? Ya silakan. Bukan ketemu. Enggak, saya cuma tadi mau nanya aja. Maksud Anda nanya-nanya itu apa? Saya bisa menyebutkan. Ya mau Anda perlu- ngetes Roh Kudus Oke. tuh. Mau Oke, dengar ngetes ya. Roh Kudus itu Bang. Ya udah sebut aja. Nanti kamu sendiri ngerti maksudnya. Sebut aja dulu coba. Itu di dalamnya nggak ada Barnabasnya, Isan. Kau jangan Ya, terlalu bohong. bilang jangan ngomong nggak ada. Kau sebut 12 murid Yesus itu. Coba kau sebutkan satu persatu.
Baru jelas nanti, silakan. Biar kau pintar. Nanti Justru biar kau itu pintar. supaya saya pintar, coba kamu sebut satu persatu, baru saya pintar. Jawab. Itu yang sekolah minggu aja tahu, bro. Kan sekolah minggu ya, sekolah Senin, sekolah pasar Rebo, pasar Jumat, pasar segala macam ada semua itu jualannya. Bang Isan, bentar Bang Isan. Ana mau nyapa lu. Bang Borneo, selamat malam Bang Borneo. Bang Borneo, selamat malam. Assalamualaikum, assalamualaikum, Bang Nas, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gabung-gabung Bang, diskusi santai. Ini mau ngetes Roku dulu sini. Ya, silakan lanjut. Bang Udah? Francisco, ya, silakan. Lanjut lagi. Nggak kedengaran, Bang Richard membaca nggak kedengaran di luar ini di jeda itu nggak kedengaran. Mungkin dihafal dulu baru dibacakan gitu. Silakan. Halo, tes. Kedengaran? Ya, dengar Bang, silakan. Oh, oke, saya ulangi. Nomor 1 Petrus. Nomor 2 Andreas. 3 Yakobus. Halo. Lanjut. Kedua, Nah, Yakobus. 4 Yohanes. Filipus. Lanjut dulu, host. Aku mau sholat isya dulu ya sebentar. Aku mute aja dulu. Aku sholat isya sebentar. Ngadap mana itu? Bang Lim, naik. Halo. Saya belum. Sudah. Ngadap mana itu? Ini ngomong-ngomong, boleh ngomong ini saya, Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Boleh satu ngomong batu. nih teman-teman? Iya, silakan ngomong. Oke, Richard, saya mau kasih tahu. Perjanjian baru itu, Injil yang pertama, Bibel yang pertama perjanjian baru itu adalah Matius, betul ya? Jadi, Ya. oke, ternyata Bibel yang dikarang oleh Matius itu ditegaskan tidak ada data sumber yang otentik yang bisa dipercaya, yang bisa membuktikan secara sejarah menyatakan bahwa Injil Matius itu memang tulisan Matius. Jadi kalau kita bicara penemuan-penemuan yang ditemukan, ya papirus itu tidak tertulis Matius. Pertama itu, Richard, kamu dengar ya. Pertama, di papirus itu tidak ada yang menulis tentang ada tulisan Matius. Pertama. Tetapi bapak-bapak gereja langsung aja ditulis di Matius, padahal bukan Matius. Begitu sementara, Richard. Artinya apa? Matius yang Bibel yang atas nama Matius itu bukan penulisnya Matius atau bukan muridnya Yesus, tapi ada penulis lain gitu loh. Yang ini yang kalian harus paham. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena saya punya data. Begitu sementara, Richard. Ini pendidikan buat teman-teman Islam dan teman-teman Kristen juga saya kasih data. Oke, sekedar bertanya, siapa di antara murid-murid Yesus itu yang berpendidikan, yang pandai menulis? Yang paling agak cerdas sedikit hanyalah siapa itu pemukul cukai. Terus Paulus. Oke, sudah?
Richard, ini satu-satu dulu ya, kita fokus ke Matius, nanti saya fokus Iya. ke Lukas, Iya. Yohanes, Petrus. Kita bicara Matius dulu. Penulis Iya, oke. Matius itu sebenarnya bukan Matius tapi orang lain. Orang lain tetapi mengatasnamakan Matius karena di papirus-papirus yang ditemukan tidak tertulis Matius. Papirus-papirus itu kan sebesar ATM gitu loh. Kumpulin tidak ada tulisan Matius. Cuman bapak-bapak gereja waktu itu runding, ini siapa nih? Oh Matius, tulislah Matius, padahal bukan Matius. Begitu Richard. Oke, lanjut ya. Yang pertama saya tanya, itu sumbernya dari mana? Langsung tanya. Yang bicara seperti itu. Oke, itu pertanyaan bagus Richard. Berarti kamu sudah sedikit meningkat. Ini pertanyaan yang harus dijawab. Kalau saya bernarasi demikian, tentu saya harus pakai data. Oke? Setuju. Sekarang buka Matius 9. Ada Bibel di rumah? Jangan Matius pakai 9. ini aplikasi. Kalau pakai aplikasi kamu keluar itu nanti Matius. mental itu TikToknya. Matius 9 nomor 9 kalau nggak salah ya Bang ya. Oke, boleh. ayat Nomor berapa? 9, nomor 10. Mana? Oh, ya. Matius 9 ayat berapa? 9. 9, 10. Boleh, dari mau satu sekop boleh, tapi kita poinnya di sana. 9, 10. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Pak. udah Clarissa. Nah, lanjut. Bagi Lukas, maaf saya izin sedang menginjili. Saya kan 14 tahun di Vatikan. Terus 4 kali saya ke Palestina, Israel. Jadi kan saya pinter pastinya Bang Kilukba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap tuh Kiai Sapu Jagat, mantap. Kick terus. Oke. Oke, Ayat berapa? teman-teman. Kamu baca Ayat Matius 9 ayat 9 sampai 10. ini. Kemudian ketika Yesus makan apa ini? Makan di rumah Matius. Apa ini? Pemungut cukai apa? Nggak kelihatan. Oke. Dan orang berdosa Kemudian dan ketika Yesus makan di rumah Matius, ini Matius siapa nih? Padahal dia lagi menceritakan dirinya loh. Oke, Datanglah terus? banyak pemungut-pemungut cukai dan orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Ya kan? Pada waktu orang-orang Farisi melihat hal itu, berkatalah kepada mereka, kepada murid-muridnya, Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Nah, di sini nih, kita dari 9 dulu ya. Bentar. Kita dari 9 dulu supaya kita paham ya. Ini Matius lagi menceritakan dirinya nih. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat orang yang bernama Matius. Kok bisa begini? Matius kok cerita Matius? Lanjut aja dulu. Baca aja dulu. Saya tahu maksud Anda. Ini memang harus, ini nggak usah dibantah. Kita harus berlapang dada. Kalau tidak mengerti, katakan tidak mengerti. Ini jadi PR. Ini kan memang ini bahasa Indonesia sebenarnya. Nomor 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius. Duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius. Lalu mengikuti dia. Nah, Matius siapa di sini? Padahal ini yang penulis, yang bercerita adalah Matius. Siapa ini? Kemudian di 10, kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai, orang-orang berdosa
dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Oke, artinya saya udah kasih data bahwa yang menulis Matius itu bukan Matius muridnya Yesus. Berarti ada Matius lain, karena di sini Matius ini yang dimaksud sini di 9 ini adalah murid Yesus, pemungut cukai. Berarti ada orang lain yang menulis tentang Matius ini. Paham ya? Paham ya? Ini bahasa Indonesia sederhana loh. Itu satu bukti bahwa saya mengatakan bahwa penulis Matius adalah bukan Matius murid Yesus. Murid Yesus ya. Artinya bapak-bapak gereja atau mendoktrin bahwa itu tulisan Matius murid Yesus. Itu padahal bukan. Ya, ini satu. Itu baru Matius. Nanti Yohanes juga ya Bang ya. Oh, ada semua nanti. Sampai Paulus saya bisa buktikan. Sampai Paulus pun saya bisa buktikan bahwa perkataan Paulus itu hanya 20% perkataan Paulus, yang lainnya bukan Paulus. Oke, sudah? Bisa ditanggapi? Ya, silakan ditanggapi, silakan. Oke. Jadi gini, ini pentingnya untuk mempelajari, bukan mencari kelemahan. Banyak penulis Injil itu menuliskan namanya di dalam tulisannya dengan tidak mengganti kata ganti. Misalnya nya, dia, aku, pokoknya kata ganti. Penulis-penulis Musa aja. Musa di kitab Musa kan yang menulis 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Mamat. Musa pun menulis nama dirinya Musa. Jadi jangan heran. Jangan kaget yang begini-begini. Yang menceritakan Musa itu bukan Musa loh, jangan salah. Loh, itu ada Musa menulis juga, memang ada Joshua yang menulis juga. Nah, harus tapi Anda itu akui menuliskan dan itu dibaca oleh Musa. Sekarang pertanyaannya, Padahal itu kitab Musa. siapakah yang menulis tentang ada hadir Matius di Matius 9 nomor 9 tadi? Ya, yang menjelaskan tentang Matius tadi, siapakah yang menulis itu? Matius menuliskan nama dirinya. Jadi ada berapa Matius di sana? Satu. Matius menuliskan nama dirinya. Tidak salah kan? Kenapa nggak dia ganti aku saja, aku gitu? Sebenarnya gini, itu kan ingat, ini kejadiannya 2000 tahun yang lalu. Kalau betul-betul si penulis itu menuliskan tentang dirinya, tentu dia akan menuliskan kata-kata aku, penegasan bahwa penulis yang nulis. Oke, itu grammar, tata bahasa yang baru ditemukan sekarang-sekarang ini. Loh. Sekarang kita ini kan itu sudah itu udah tata bahasa Indonesia yang terbaik loh yang dituliskan itu. Betul. Memang ini